Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, kesempatan kali ini gue mau ngebahas nih dua aplikator yang sering dikeluhin oleh para driver, yaitu Gojek dan Maxim. Ya, dimana dua aplikator ini sering banget dikeluhkan oleh para mitra-mitranya ya di media sosial, entah itu Gojek ataupun Maxim. Nah, dimana si Gojek ini kan membuat gebrakan, dimana si Gojek membuatkan pengantaran atau di jam-jam slot itu ada yang namanya pengantaran dengan harga Rp5.000. Nah, di situ banyak banget driver yang mengeluh dengan keadaan seperti ini. Ya, dimana driver hanya mendapatkan sekali pengantaran hanya dengan Rp5.000. Oke, yang kedua adalah Maxim. Ya, dimana Maxim ini kalau ingin akunnya gacor, ya dia harus membeli atribut seperti jaket dengan helm, dan harganya pun lumayan cukup mahal. Ya. Nah, tapi sekarang banyak banget driver-driver yang akunnya terhubung ya, entah itu dikarenakan verifikasi wajah atau dikarenakan apa ya. Nah, driver sih banyak yang mengeluh ya, tidak beli mahal-mahal ya kan, tiba-tiba gara-gara cuma verifikasi wajah padahal akunnya itu memang milik dia. Tapi kenapa si Maxim ini kok bikin akunnya terhubung, padahal untuk membuat akun itu milik prioritas itu kan harus beli jaket dan helm. Ya, ada juga yang sampai ke suspend lah ya akunnya ya, sampai harus ada yang suruh beli lagi lah ya kan, kalau pengen akun itu pengen jadi prioritas lagi ya. Padahal kita untuk pendapatan aja kan nggak seberapa, tapi malah disuruh beli atribut lagi. Nah, dua aplikator ini sering banget diributkan ya di media sosial ya, si Gojek dengan slotnya, Maxim dengan jaketnya, pembelian atribut mulu yang katanya berkedok transportasi online, berkedok konveksi. Oke, kita bahas saja yang pertama, yaitu si Gojek ya. Si Gojek ini mengeluarkan yang namanya pembayaran hanya Rp5.000 untuk para mitranya untuk pengantaran. Nah, itu ada di jam-jam slot ya, dimana jam-jam area yang di ruang lingkup itu, di jam-jam tersebut itu kalian nggak bisa keluar dari jam area tersebut, tapi dengan pendapatan biaya yang pada saat kali pengantaran hanya Rp5.000. Nah, di situ banyak banget driver yang sangat mengeluh dengan keadaan seperti itu, nggak sebanding dengan pendapatan dengan orderannya. Nah, kenapa? Apakah ini kesalahan dari aplikator Gojek sendiri itu? Apakah yang salah drivernya? Di sini gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, tapi ketika si aplikator Gojek ini mengeluarkan statement ya, atau peraturan terbaru dengan sistem yang namanya sistem Aceng ya, atau Gojek Goceng ya, apakah aplikator ini bisa disalahkan? Jawabannya enggak ya. Kita nggak bisa menyalahkan aplikator tersebut ya. Aplikator tersebut mengeluarkan statement dengan argo gocengnya ya kan, udah tahu dia mengeluarkan argo goceng ya, udah tahu driver tersebut pernah ngambil dan mengeluh ya dengan jam-jam slot ya kan, tapi masih aja diambil. Nah, itu yang gue bingung ya. Udah tahu kalian merasakan yang namanya pendapatan jam-jam slot di Gojek ini yang begitu sangat mengecewakan bagi driver untuk pendapatannya, tapi kenapa para driver yang sering ngeluh ya, sering marah-marah untuk pendapatan si Aceng ya, si Goceng, tapi si drivernya malah tetap ngambil ya. Pada saat gue sering ngecek sekali banget ya, pada saat gue ngecek di aplikasi, pada saat ada jam-jam slot itu selalu habis ya. Tapi kenapa kalian masih mengeluh, tapi kalian masih tetap mengambil orderan tersebut ya? Aplikator nggak bisa berbuat apa-apa ketika si driver nggak mau ngambil orderan tersebut ya. Sebenarnya ini kesadaran dari si driver tersebut ya. Kalau seandainya si driver nggak ngambil namanya jam-jam slot dengan argo goceng, ya otomatis sistemnya itu nggak akan berjalan ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si aplikator. Aplikator hanya menyediakan layanan, si Aceng ya kan, nggak memaksakan para drivernya untuk mengambil ya. Si Gojek nggak memaksakan, si Gojek nggak memaksakan kalian untuk mengambil orderan si Aceng ya kan. Tapi para driver yang pada ngeluh dengan argo goceng ya, kenapa masih diambil ya? Kenapa masih diambil? Kalau kalian merasa argo itu argo yang gak cocok buat kalian dengan pendapatan kalian, ya tinggalin
ya. Aplikator nggak bisa berbuat apa-apa ketika driver nggak mau ngambil. Ya, ketika orderan itu nggak diambil, jam slot itu nggak diambil oleh para driver, otomatis orderan-orderan itu akan menjadi orderan reguler, bukan orderan aceng. Ya, jadi intinya itu semua itu tergantung pada para teman-teman driver, bukan dari aplikatornya. Ya, kalau seandainya aplikator memaksakan para driver untuk pada jam slot itu otomatis langsung ketangkap lah buat ngambil orderan aceng ya di jam slot tersebut, diwajibkan. Nah, baru kita bisa marah dengan si aplikator tersebut. Tapi si Gojek ini nggak memaksakan buat para teman-teman driver untuk mengambil orderan aceng di jam-jam slot. Ya, yang di sini yang gue heran. Ya, di sini gue heran. Sebenarnya aceng itu nggak bisa berjalan kalau seandainya para teman-teman driver ya itu nggak mengambil jam-jam slot tersebut. Ya, kalau kalian nggak ngambil, otomatis orderan tersebut akan menjadi orderan reguler. Ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan si Gojek dengan yang namanya peraturan terbaru bahwa ada jam slot dengan argo goceng. Tapi itu tergantung dari si drivernya dan kesadaran diri sendiri. Ya, kalian merasa takut kalian nggak dapat orderan dan akhirnya kalian ngambil aceng, ya kan? Berarti itu kemauan kalian sendiri. Jadi kalian nggak usah mengeluh. Ya, kalian nggak usah mengeluh dengan keadaan seperti itu, karena itu dari diri sendiri kalian sendiri. Udah tahu dengan argo yang sangat rendah ya di jam-jam slot, ya kan? Saling mengeluh terus, dan akhirnya kalian juga ujung-ujung ngambil karena kalian takut nggak dapat orderan. Padahal kalau seandainya jam slot itu nggak diambil, orderan di jam slot itu akan menjadi orderan reguler. Ya, paham? Jadi tergantung dari si driver tersebut. Ya, kalau kalian emang nggak ngambil, ya, otomatis di jam-jam slot aceng itu akan orderan menjadi jam slot itu nggak berjalan dan akhirnya akan menjadi orderan reguler bagi para teman-teman driver Gojek. Ya, jadi di sini tergantung dari driver tersebut. Paham maksud gua di sini ya teman-teman? Jadi paham ya untuk masalah si aceng. Semua tergantung dari drivernya, bukan dari aplikatornya. Kita nggak bisa menyalahkan aplikator tersebut karena aplikator tersebut nggak memaksakan akun kalian secara otomatis buat ngambil orderan aceng. Ya, tapi dia hanya menyodorkan, ya. Hanya menyodorkan, jadi dia nggak memaksakan, si aplikasi Gojek nggak memaksakan buat driver untuk mengambil orderan aceng. Oke, paham di sini ya. Jadi di sini tergantung kesadaran dari si driver tersebut. Ya, apakah aceng bisa berlanjut atau enggak tergantung si driver Gojek tersebut. Paham? Nah, si aceng pun kan sekarang udah merekrut yang namanya kan driver-driver aceng. Jadi buat driver-driver reguler ya nggak perlu lah. Biarkan aja driver-driver aceng yang ngambil. Yang pada saat di jam-jam slot tersebut kan nggak mungkin kan driver aceng banyak di situ. Paham? Ya, jadi buat teman-teman driver reguler ya, ini tergantung dari kalian sendiri. Oke? Nah, lanjut lagi ke statement kedua, Maxim. Di mana si Maxim ini ya ada yang namanya akun prioritas, yang dimana kalau akun prioritas itu harus beli jaket dan helm dengan harga yang lumayan. Nah, tapi pada saat adanya verifikasi wajah ya, banyak driver-driver yang akunnya menjadi terhubung ya, padahal akunnya itu resmi emang milik kalian ya. Nah, disinilah para driver pada saat itu pada mengeluh ya, dimana ada beberapa driver yang pada saat verifikasi wajah ya kan, akunnya prioritas tiba-tiba menjadi terhubung, datang ke kantor, akhirnya disuruh beli atribut lagi ya, dengan alasan seorang kantor Maxim bilang jaket kalian sudah lesu atau sudah nggak layak dipakai, dan kalau kalian pengen akunnya kembali prioritas, kalian harus membeli atribut lagi. Betul nggak? Betul kan? Sebenarnya ada bocoran ya teman-teman. Pada saat di Maxim, gue pernah ke kantor Maxim ya, pada saat verifikasi wajah ya, gue pernah ngobrol bareng orang kantor Maxim bahwa pada saat verifikasi wajah ini ya, emang akan disengajakan buat teman-teman yang awal-awal
verifikasi wajah itu datang ke kantor, ya, dimana atribut di kantor Maxim itu gak laku sama sekali. Nah, makanya diadakannya verifikasi wajah buat para teman-teman driver, ya, untuk yang akunnya prioritas di terhubung datang ke kantor itu dicek oleh kantor Maxim. Nah, kalau kalian jaketnya emang sudah nggak layak, akan disuruh beli jaket lagi biar jaket di kantornya itu laku. Ya, ini bukan gue ngada-ngada, ya, ini gue langsung dapat dari informasi dari orang kantornya seperti itu. Ya, karena gue pernah ngobrol langsung masih satgas atau orang kantornya, ya, dia bilang kalau di kantor Maxim kita itu jaketnya membeludak, jaketnya itu nggak laku, makanya diadakan namanya verifikasi atribut. Ya, paham di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mengeluh tentang akunnya tiba-tiba terhubung terus disuruh beli jaket lagi, ya, padahal jaketnya nggak murah, untuk mengembalikan akun prioritas kalian kembali. Ya, kalian sebenarnya bisa berbuat sesuatu, ya. Kalian kalau emang kalian udah nggak mau, ya, akunnya rame-rame ini bikin terhubung, ya, biar si Maxim ini nggak terlalu melonjak, nggak terlalu yang namanya menuntut ke semua para drivernya seperti itu, ya, buat teman-teman driver Maxim. Nah, tapi di sini kenyataannya berbeda, ya, dikarenakan kalian emang membutuhkan sesuatu pekerjaan, ya, membutuhkan suatu duit, ya, dan akhirnya walaupun kalian mengeluh, walaupun kalian marah-marah tentang peraturan si Maxim ini, yang akun prioritas menjadi terhubung, mau prioritas lagi, kalau jaketnya jelek terus beli, kalian tetap akan lakoni. Nah, tapi kalian tetap masih ngeluh, ya. Jadi buat teman-teman driver, ya, kalau emang kalian emang masih membutuhkan, ya, membutuhkan pekerjaan, udah jalanin aja lebih dahulu, ya. Kalau seandainya emang kalian nggak sanggup untuk beli jaketnya lagi, ya, nggak sanggup untuk bikin akun kan prioritas lagi, ya udah, nggak usah kalian prioritaskan kembali, ya, coba daftar aplikator lain, ya, teman-teman, ya, teman-teman, atau teman-teman bisa kompak buat akunnya terhubung semua. Aplikator tanpa driver nggak bisa apa-apa. Paham di sini, ya. Gue hanya memberikan pesan buat teman-teman, aplikator nggak bisa berbuat apa-apa tanpa driver, ya, ingat intinya di situ. Oke, paham, ya. Jadi dua aplikator ini yang sering dikeluhkan oleh para teman-teman driver, tapi masih dibutuhkan. Ada yang namanya Maxim, driver Maxim pengen pindah ke Gojek, ya kan. Ada driver Gojek punya juga akun Maxim buat cadangan. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman paham lah, ya, maksud dari omongan gua, ya. Aplikator gak bisa berbuat apa-apa tanpa si driver. Jadi semua tuh tergantung drivernya tersebut, ya. Kalau kalian manggut-manggut baik, ya udah, aplikator akan terus menjalankan yang namanya prosedur mereka. Nah, di sini paham lah, ya. Mungkin sampai situ dulu aja dah, ya, untuk sedikit pencerahan buat teman-teman tentang aplikator ojek online. Dikarenakan sekarang banyak banget yang namanya aplikator-aplikator baru pada bersaing dengan harga. Nah, disitulah aplikator-aplikator lain juga bersaing dengan harga mereka, ya. Paham lah, masa enggak? Oke dah, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini, ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, ya, dengan apa yang gue bicarakan hari ini, ya. Ingat, semua tergantung dari drivernya, bukan dari aplikatornya. Oke, salam di channel Geraman di Motor Vlog Ojek. Bye.